Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Bu Susi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Susi? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan keluarga Pak Widi? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat. Baik, sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini Jumat 1 Desember 2023 kita akan mengadakan supervisi praktik percakapan coaching alur kita. Sebelum kita melakukan praktik coaching hari ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam percakapan coaching kali ini. Sudahkah membuka bagaimana rubrik penilaian di LMS Pak Widi? Sudah Bu Susi, rubrik penilaian sudah saya unduh dan saya cetak dan sudah saya pakai. Baik, kalau begitu kompetensi coaching manakah yang ingin Bapak kembangkan untuk praktek coaching kali ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, kalau begitu kompetensi coaching mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada praktek coaching kali ini? Oke, untuk kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena keterampilan ini merupakan keterampilan kunci seorang coaching sehingga mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi dan nilai dalam diri dan dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi nyata bagi pengembangan diri dan pengembangan kompetensinya. Baik, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita praktikkan pada percakapan coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaian pengembangan utamanya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Antara lain yang pertama, saya mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Saya mampu membantu coaching membuat, mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang saya ajukan bersifat terbuka dan eksploratif sehingga coaching mampu menjawab sambil berpikir. Dan yang keempat, pertanyaan yang saya ajukan terjadi pada saat yang tepat, tidak terburu-buru dan memberi kesempatan kepada coaching. Baik, terima kasih pemahaman yang luar biasa Pak. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian sekarang silahkan Pak Widi dan juga Pak Arfan silahkan mempraktikkan percakapan dengan alur kita. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya Budianto sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dengan rekan Bapak Arfan, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, melaksanakan praktek percakapan dengan alur tirta sebagai bagian dari tugas mandiri kolaboratif demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, skenario percakapan coaching dengan alur tirta yang sebagai berikut. Di sini Bapak Arfan adalah guru kelas 6 di sekolah saya, mempunyai masalah tentang muridnya yang sulit dalam menerima pembelajaran. Hal ini terlihat dari ketidakaktifannya dalam pembelajaran dan nilai yang diperolehnya selalu kurang dari KKM. Beliau ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam Pak Arfan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak Widi.
apa? Kelihatannya penting sekali. Apa yang mau Bapak ceritakan? Gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa Ihsan, murid di kelas saya kelihatan sulit menerima materi yang saya ajarkan. Ini terlihat dari sikapnya yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, ia juga nilainya di bawah KKM. Gitu Pak. Oh begitu. Jadi akhir-akhir ini Ihsan seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti Pak? Ya Pak Widi, saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian Ihsan bisa memahami materi yang saya sampaikan dan pastinya nilainya juga meningkat juga Pak Widi. Ya, menurut Pak Arfan kira-kira hal apa saja yang menyebabkan Ihsan kurang bisa menerima pembelajaran yang Pak Arfan ajarkan sehingga mempengaruhi nilainya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya Ihsan kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pelajaran saya, Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Oh ya, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks pegangan dulu, Pak. Adakah sumber belajar lain? Buku teks? Saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok, Reels di Instagram. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka bisa senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk poster, kemudian booklet, kemudian kanva infografis, drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital, Pak. Sekali rencana Bapak mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak.
Wah, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Pak. Terima kasih Pak Widi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diinginkan murid-murid kita ya Pak Widi. Amin, amin. Terima kasih kepada Pak Widi dan juga Pak Arfan yang telah melakukan percakapan alur kita yang sangat luar biasa. Di sini kita telah sampai di pasca observasi. Saya ingin bertanya, apa yang sudah Pak Widi lakukan pada saat melakukan coaching ini? Terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching adalah saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching. Terlihat dari indikator observasi dan yang sudah dikembangkan menyampaikan pertanyaan berbobot. Ada beberapa indikator yang sudah ada dalam diri saya yang sudah saya laksanakan meskipun sederhana. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk membantu kunci mengingat, merenung dan merangkai fakta dan peristiwa sehingga dia dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, saya merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik pada saat yang tepat sehingga saya tidak terburu-buru untuk memberikan pertanyaan pemantik tadi dan memberikan kesempatan kepada coach untuk memproses. Sedangkan menurut saya tadi ada indikator yang belum berkembang dan hal ini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka, eksploratif dan stimulan, sehingga saya merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik di saat yang tepat. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa sekali Pak Widi. Kemudian saya akan menyampaikan yang pertama tentang prinsip coaching, yaitu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kemitraan sendiri, yaitu mitra sejajar yang setara, menumbuhkan percaya diri dan termotivasi untuk berkomitmen. Kemudian yang kedua, proses kreatif, komunikasi dua arah yang sehat dan interaktif, memahami sepenuhnya situasi yang dialaminya, serta memicu proses berpikir dan menggali ide-ide baru secara mandiri. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu komunikasi yang memberdayakan, RATL yang logis, dan kesimpulan. Kemudian, alur kompetensi inti coaching, kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama, presence, yaitu menghadirkan diri secara utuh bagi coaching, fisik, raut wajah, indrawi, gestur, hati, dan pikiran. Yang kedua, mendengarkan aktif, menyimak, mendengarkan dengan seksama, dan mereduksi pembicaraan pribadi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan bersifat terbuka dan eksploratif, diajukan di momen yang tepat, membantu coach menggugah atau menstimulasi coach untuk berpikir dan menuangkan ide atau gagasan, tidak melakukan sikap menghakimi atau melabeli. Kemudian juga fokus lain observasi, area yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching. Yang pertama, mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Yang kedua, mampu membantu coach membuat, mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, mampu mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka dan eksploratif sehingga coach mampu menjawab sambil berpikir. Dan yang keempat, mampu mengajukan pertanyaan pemantik pada saat yang tepat
tidak terburu-buru, dan memberi kesempatan kepada coach untuk memprosesnya. Kemudian dengan mendengarkan rasa atau terima informasi, merespon, merangkum, dan bertanya. Dari sini saya akan bertanya berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru saja dilakukan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, khususnya untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada 3. Kompetensi tadi saya ingin mengembangkan diri saya sendiri, karena bagi saya percakapan coaching dengan alur cerita merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakukan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin meningkatkan sekaligus mengembangkan percakapan diri saya termasuk sebagai coach. Sehingga secara umum ketiga kompetensi itu perlu saya kembangkan secara pribadi. Secara spesifik yang saya ingin kembangkan dari ketiganya adalah pertanyaan berbobot, karena itu adalah kemampuan inti coaching. Baik, kemudian silakan Pak Widi menyampaikan pelajaran apa yang didapat dari kegiatan hari ini. Pelajaran yang saya dapat pada hari ini dengan melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita, saya bisa mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru tentang sesuatu yang sifatnya memang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kemudian coaching seorang guru itu perlu diasah, perlu ditingkatkan, dan perlu dikembangkan supaya coaching yang dilakukan itu selain mengedepankan prinsip kemitraan juga menjadikan coaching itu sebagai sarana untuk mendapatkan sinergi kolaborasi, baik itu dengan murid maupun dengan mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Widi, jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian mengembangkan kemampuan coaching untuk supervisi akademik dalam ekosistem sekolah yang majemuk merupakan salah satu tantangan terbesar pendidik, dan oleh karenanya perlu berkomitmen bersama dan daya upaya yang berkesinambungan tanpa jeda untuk mewujudkannya. Nah, sekarang tiba di penghujung acara ya Pak. Selamat mengembangkan kecakapan diri melalui coaching yang tercipta atas prinsip dasar kemitraan, sinergi kolaboratif, dan memberdayakan. Tetap semangat untuk berkontribusi demi transformasi pendidikan Indonesia ya Pak. Iya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf jika ada salah kata ya Pak. Terima kasih, tetap bersemangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.